Ibu, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya, terdengar. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, luar biasa. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik, Baik, Pak. Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Masih pagi ini semangatnya masih sangat luar biasa ini anak-anak. Ya, Pak Hamid cek dulu daftar hadirnya. Ya, untuk hari ini Pak Hamid lihat semuanya berangkat ya, alhamdulillah ya. Hari ini nihil berangkat semua. Ya, semoga kalian selalu tetap semangat berangkat ke sekolahan ya. Kenapa? Karena di sekolahan itu adalah tempat yang menyenangkan anak-anak ya, dimana selain kita belajar ya, juga dapat bertemu dengan teman-teman dan tentunya juga pastinya mendapatkan uang saku dari orang tua kalian. Ya, sebelum pembelajaran ya, kita terlebih dahulu berdoa. Ya, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, semoga dengan kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa, nantinya kegiatan akan berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun, dan tentunya kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku semua kelas 8 ya, hari ini kita akan mempelajari bab yang baru, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tujuannya nanti setelah kita belajar materi ini ya, nanti kita mampu menjelaskan makna iman kepada kitab Allah dengan benar serta memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah dan terbiasa membaca Al-Qur'an setiap hari. Apakah di sini ada yang belum lancar membaca Al-Qur'an, anak-anak? Saya sudah, Pak. Oh ya. Ya, alhamdulillah ya. Ya, semuanya sudah dapat membaca dengan lancar ya, dipertahankan dan diamalkan setiap hari ya. Minimal sehari sekali membaca Al-Qur'an. Terus yang kedua, nanti kita dapat menjelaskan cara mencintai Al-Qur'an dan cara membangun hubungan dengan orang yang beriman kepada kitab terdahulu dengan benar, serta memiliki perilaku terpuji dan bersikap toleran terhadap perbedaan dan memiliki adab terhadap Al-Qur'an. Oke anak-anak, Pak Hamid punya pertanyaan untuk kalian ya. Yang pertama, ada berapa kitab-kitab Allah yang wajib kita yakini? Siapa yang dapat menjawab? Ada berapa? Empat. Nah ya, betul sekali. Empat ya. Hadiahnya apa, Pak? Nah, untuk hadiahnya nanti Pak Hamid kasih nilai lebih ya untuk kalian ya. Ternyata sudah tahu ada 4 kitab yang wajib kita yakini. Terus yang kedua, kira-kira bagaimana cara kita beriman kepada Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari anak-anak? Ada yang tahu? menerapkan perintah Al-Quran. Oh iya. Baca Al-Quran setiap hari, Pak. Oh iya betul itu, membaca Al-Quran tiap hari. Ada lagi? Ya, tepat sekali anak-anak ya. Jadi salah satu cara kita beriman ya sudah dijawab oleh kalian adalah dengan
membaca Al-Quran setiap hari ya, karena Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang di dalamnya berisi tentang pedoman-pedoman ya. Dan yang terakhir ya, mengapa toleransi itu penting ya, dalam pengamalan ajaran Al-Quran? Nah, sebelum dijawab, Pak Hamid ingin tanya dulu, toleransi itu apa anak-anak? Toleransi apa ya? Peka. Apa Mas Habib? Peka. K. Yang lain? Toleransi. Menghargai, Pak. Menghargai ya, Sama lain. saling menghargai satu sama lain. Saling menghormati. Saling menghormati, betul sekali waktu itu. Iya. Saling menghormati. Ya, alhamdulillah ya, di sekolahan kita ya semuanya beragama Muslim ya, alhamdulillah ya. Tapi nantinya pastinya ketika nanti kalian melanjutkan ya, setelah lulus dari SMP nanti melanjutkan ke SMA ya, terus nanti melanjutkan ke perguruan tinggi, pastinya nanti kalian akan menjumpai teman-teman yang lebih banyak dan tentunya pasti ada yang beragama non-Islam ya. Jadi Pak Hamid harapkan ya, dengan nanti kita mempelajari materi ini, kita semakin meningkatkan rasa toleransi kita ya. Nah, ini Pak Hamid akan menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah. Sebelum Pak Hamid menjelaskan iman kepada kitab Allah ya, Pak Hamid jelaskan dulu pengertian iman ya. Secara istilah itu, iman itu berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi seseorang dikatakan beriman apabila hatinya itu menerima ya, dan meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikrarkannya dengan membaca 2 kalimat syahadat ya, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu pengertian iman. Nah, sedangkan pengertian iman kepada kitab Allah adalah mempercayai ya dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Apakah kalian sudah yakin ya, sudah benar-benar yakin bahwa Allah itu menurunkan kitab kepada para rasulnya? Sudah yakin anak-anak? Insya Allah. Ya, insya Allah ya, harus mantap di dalam hati kalian ya, harus mantap yakin ya bahwa Allah itu ya, menurunkan ya kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasulnya. Oke, lanjut. Nah, ini Pak Hamid punya pantun ya sebelum lanjut ya. Nah, Pak Hamid bacakan dulu pantunnya ini. Nah, nanti boleh disambung dengan cakep gitu ya. Olahraga rutin ayo dilakukan. Cakep. Imun dan jaga kesehatan. Cakep. Tempat kitab suci Allah turunkan pada Cakep. nabi dan zaman yang berlainan. Cakep, Pak Membuka Hamid. pintu gunakan kunci. Kunci disimpan di bawah koran. Yakini semua kitab suci, pahami dan amalkan Al-Quran. Nah, ini kira-kira pantunnya pantun nasihat ya kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, memberikan nasihat untuk kita semuanya. Selanjutnya, nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul yang menerimanya. Kira-kira apa saja nama kitabnya ya? Tadi kalian semua sudah mengetahui bahwa Allah itu menurunkan ada 4 kitab yang wajib kita imani. Kita saksikan terlebih dahulu video tersebut ya anak-anak ya. Disiapkan buku tulisnya ya, nanti ditulis poin-poin penting yang ada dalam video yang akan Pak Hamid putarkan ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak materi berikut ini dengan baik ya. Iman kepada kitab-kitab Allah
adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Anak-anakku semua yang berbahagia, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Diturunkan di Bukit Tursina atau sekarang dikenal dengan Mesir pada abad 125 Masehi. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah, yaitu tauhid dan hukum-hukum syariat. Yang kedua, kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam sekitar abad pertama Masehi di daerah Yerusalem, Israel. Pokok ajaran kitab Injil sama dengan kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum di kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman itu. Yang ketiga, kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem, Israel. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, tetapi tidak memuat hukum-hukum syariat. Dan yang keempat, yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di 2 kota, yaitu kota Mekah dan Madinah, Arab Saudi. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa. Kitab ini membahas tentang akidah, hukum syariat, muamalat, janji dan ancaman, serta tarikh atau sejarah umat masa lampau. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah. Ya, demikian tadi Pak Hamid sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hentikan dulu videonya. Nah, kita ke slide selanjutnya ya. Tadi Pak Hamid sudah memutarkan video pembelajaran untuk kalian ya, di mana dalam video tersebut dijelaskan ya ada 4 kitab yang diturunkan yang wajib kita imani. Nah, setelah ini nanti Pak Hamid akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Nanti kita melakukan diskusi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 anak ya. Nanti tugasnya adalah yang pertama, nanti kalian membuat rangkuman materi tentang kitab Taurat untuk kelompok 1, kitab Injil untuk kelompok kedua, dan kitab Zabur kelompok ketiga, dan yang terakhir kitab Al-Quran kelompok 4. Nanti kalian bisa mencari materinya di buku paket ya, atau bisa melalui internet, Google, dan lain sebagainya. Bisa juga nanti kalian mencari materinya di YouTube ya. Silahkan bisa gunakan handphone kalian ya untuk mencari materi tersebut. Setelah itu nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikannya di depan kelas. Ya, Pak Hamid langsung bagi saja. Untuk kelompok 1 nanti Pak Ridho siap kelompok 1 ya. Siap Pak. Nanti Pak Ridho dengan teman-temannya. Terus untuk kelompok yang kedua nanti Pak Nizar, kelompok 2 Pak Nizar. Siap Pak. Ya, terima kasih. Nanti kelompok 2 kitab Zabur ya Mas Nizar ya. Ya. Iya Pak. Ya, untuk kelompok yang ketiga, kelompok yang kedua kitab Injil. Nah, untuk yang ketiga kitab Zabur nanti Mas Habib ya, nanti kelompok 3 ya. Siap Mas Habib nanti kelompok 3. Siap Pak, oke. Ya, nanti kelompok 3 silahkan dicari rangkuman materinya tentang kitab Zabur, dan yang terakhir kelompok 4 Bu Umi ya, nanti Mbak Umi. Nah, ya Mbak Umi.
Oke, siap Pak. Ya nanti Mbak Umi tolong dibantu ya, kelompok 4 diskusi tentang kitab Al-Qur'an. Silahkan nanti kalian cari materinya ya, bisa di buku PAI kelas 8, ya bisa di internet, Google, YouTube dan lain sebagainya. Nanti silahkan didiskusikan dengan kelompoknya. Kemudian apabila ada mengalami kesusahan ya, silahkan jangan malu-malu nanti ditanyakan ke Pak Hamid ya, barangkali ada kendala dalam mengerjakan tugas ya, nanti silahkan ditanyakan ke Pak Hamid ya. Silahkan bisa mulai dikerjakan dari sekarang ya. Pak Hamid beri waktu kurang lebih 30 menit untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, nanti setelah selesai silahkan bisa dipresentasikan maju satu persatu ke depan kelas. Oke, terima kasih ya. Semuanya sudah mengumpulkan hasil diskusinya. Nanti Pak Hamid panggil masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusinya ya. Untuk kelompok 1 kitab Taurat. Ya, tadi kelompok 1 Mas Rido ya Mas. Ya, silahkan bisa dipresentasikan hasil diskusinya yang sudah dibuat bersama dengan anggota kelompoknya. Kami persilahkan pada kelompok 1, monggo. Ya. Terima kasih Pak Hamid atas waktunya. Di sini saya akan presentasi tentang materi pengertian dari kitab Taurat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu ya. Ya pada intinya kitab Taurat adalah kitab yang harus kita yakini, kemudian kitab tersebut ya cukup sekian dari kami, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan Pak Hamid. Mohon maaf bila kelompok kami banyak kekurangannya. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ini juga Pak Hamid sudah menampilkan di layar ya, ini hasil diskusi kalian ya. Ya, kemudian kelompok selanjutnya kelompok 2 ya, nanti akan mempresentasikan kitab Injil. Kami persilahkan Mas Nizar dan kawan-kawannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih Pak Hamid. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad pertama Masehi di daerah Yerusalem atau Israel. Pokok ajaran kitab Injil sama dengan kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum di kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman itu. Demikian Pak Hamid, kami dari kelompok 2. Terima kasih. Ya, kami ucapkan terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 yang akan mempresentasikan kitab Zabur. Monggo Mas Habib dan kawan-kawan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kitab Zabur itu diwahyukan oleh Nabi Daud pada tahun sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Israel. Nah, jadi kitab Zabur itu turunnya ada di Israel oleh Nabi Daud. Lalu apa sih isi kandungan yang ada pada ajaran kitab Zabur itu? Tentang zikir, terus ada tentang nasihat, ada tentang hikmah, terus ada tentang tapi tidak itu tidak ada memenuhi hukum syarat-syarat nggih Pak? Seperti itu nggih Pak? Oh ya betul Mas Habib. Oh begitu nggih. Ya. Sekian Pak, cukup dari saya. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4
ya, kami persilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan Mbak Umi dan kawan-kawannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, terima kasih Pak. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi, yaitu kota Mekah dan Madinah. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa. Kitab ini membahas tentang akidah, hukum syariat, muamalah, janji dan ancaman, serta tarikh atau sejarah. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya untuk kelompok 4 dan Pak Hamid ucapkan juga untuk seluruh kelompok 1 sampai 4 ya, sudah berani menampilkan ya, hasil diskusi kalian ya, di mana ya ketika kalian diskusi pastinya kalian membaca materinya, kalian menulisnya, kemudian kalian menyampaikannya di depan, insya Allah ya, jadi kalian akan menjadi lebih paham tentang materi ini. Ya, selanjutnya suhuf yang diturunkan Allah SWT ya. Selain keempat kitab tadi ya, Allah itu memberikan ya suhuf ya, lembaran ya, wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim. Suhuf Musa dan Ibrahim itu adalah lembaran-lembaran ya yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Ibrahim. Lembaran ini sudah hilang dan tidak diketahui isinya. Namun sebagian isi suhuf-suhuf itu ada yang diberitakan di dalam Al-Quran dan hadis ya. Misalnya ajaran suhuf Nabi Musa alaihissalam dan Ibrahim alaihissalam yang terdapat di dalam Quran surat An-Najm surat ke-53 ayat 36 sampai 41 berikut ini ya. Yang pertama, seorang itu yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Yang kedua, manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Yang ketiga, perbuatan manusia kelak akan diperlihatkan kepadanya. Yang keempat, perbuatan manusia akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang sempurna. Nah, ini. Kemudian, terus bagaimana cara kita beriman kepada kitab suci Al-Quran ya? Kitab suci Al-Quran itu adalah penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya ya. Caranya adalah yang pertama, kita harus meyakini ya, bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meyakini bahwa isi Al-Quran mengandung kebenaran yang murni ya, pasti benar ya isi yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, membaca, mempelajari, memahami dan mengamalkan ajaran yang ada di dalam Al-Quran ya. Seperti yang sudah Pak Hamid sampaikan tadi ya. Minimal sehari kita membaca Al-Quran sekali ya, minimal itu ya. Syukur-syukur setelah sholat 5 waktu membaca Al-Quran ya. Semakin kita membacanya semakin banyak, pasti pahalanya insya Allah akan semakin banyak. Nah, ini keutamaan Al-Quran dari kitab yang lainnya. Yang pertama, Al-Quran itu terpelihara kemurniannya hingga akhir zamannya. Jadi Allah akan menjaga kemurnian isi dari Al-Quran. Yang kedua, tidak ada suatu makhluk pun yang dapat menandingi kehebatan Al-Quran. Yang ketiga, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Dan yang keempat, isi Al-Quran mencangkup semua aspek kehidupan manusia dan sesuai dengan fitrah manusia. Nah. Halo anak-anak, ini pada serius mendengarkan atau malah ngantuk ini? Halo Pak, ngantuk. Ya, ya ngantuk ya. Ya tapi semoga walaupun ngantuk tetap bisa mendengarkan apa yang Pak Hamid sampaikan ya. Ya, jadi untuk materi hari ini sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang Pak Hamid sampaikan ya dapat bermanfaat ya. Dan yang paling penting itu adalah dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya menguasai teorinya, tetapi yang paling penting adalah mengamalkan dalam kehidupan
sehari-hari. Ya, itu saja yang pamit sampaikan ya. Pamit mohon maaf apabila ketika dalam pembelajaran tadi ada perkataan ataupun perbuatan ya yang sekiranya tidak pas ya di kalian, pamit mohon maaf. Pamit akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih.